Ada 3 elemen nih guys, kenapa suara kita tuh terasa tipis dan lemah ya. Elemen yang pertama, justru nggak berhubungan sama teknik vokal, tapi lebih berhubungan pada isi kepala kamu dan juga mental. Ketika seseorang takut salah, dia tidak akan bisa nyanyi lepas. Dan kalau nyanyinya nggak lepas, maka suaranya akan sudah dipastikan lemah. Jadi pastikan dulu masalah mental ini sudah teratasi ya. Bisa jadi kamu pernah dibully waktu kecil, pernah dibilang suaranya jelek sehingga kamu jadi minder. Yang pasti, kalau kamu mau meningkatkan rasa pede kamu dalam bernyanyi, kamu bisa melakukan beberapa hal ini ya. Yang pertama, latihanlah di depan cermin atau sering-sering merekam diri kamu sendiri nyanyi ya. Tapi pakai video ya, supaya kamu bisa lihat bentuk kamu saat kamu nyanyi. Kamu bisa lihat ekspresi wajah kamu bisa mendengarkan suara kamu lagi ketika kamu nyanyi. Karena pas kita nyanyi, kita nggak bisa sadar ya suara kita kayak apa, segala macam. Jadi kita perlu merekam dan melihatnya sendiri, mengevaluasinya saat kita sedang tidak bernyanyi. Selain latihan depan cermin dan merekam diri sendiri, kamu juga harus memaksakan diri kamu ya. Kalau ada kesempatan, tampil di atas panggung di depan orang. Itu tuh sesuatu yang harus didobrak ya. Saya banyak banget ketemu penyanyi yang awalnya tuh takut, nggak berani tampil, tapi ketika dia, oke deh, aku mau coba, I wanna take the leap untuk mencoba pertama kali di atas panggung ya. Mungkin rasanya kurang puas, mungkin rasanya kurang maksimal, atau mungkin malah happy tampil. Yang pasti, dia berhasil tampil pertama kalinya dan mendobrak ya perbatasan antara belum tampil dengan sudah tampil. Itu akan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Dan semakin kamu sering tampil ya, entah di acara sekolah, acara kantor, dimanapun, rasa percaya diri kamu akan terus meningkat. Dan itu pasti akan meningkatkan power kamu. Karena kamu lebih percaya diri dan nggak lagi takut salah. Oke, sekarang kita ke elemen yang nomor 2 ya. Suara yang tipis itu biasanya terjadi karena udara yang keluar dari badan kamu itu tidak sepenuhnya menjadi suara. Ngerti nggak sih? Tapi ada yang bocor jadi udara doang keluarnya ya. Untuk perbandingan, dengarkan suara saya yang ini. Ini barusan, semua udara yang keluar dari badan saya mostly berubah menjadi suara. Bandingkan dengan yang ini. Nadanya sama ya, pitch-nya sama. Juga silabelnya sama A, tapi yang satu lemah, yang satu lebih tebal. Oke, jadi penyebabnya adalah bocor atau breathy. Breathy bisa menjadi satu pilihan stylistik ya, atau estetika. Tetapi, kalau itu adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan, dan kita nggak bisa ngelakuin yang solid, yang tadi, maka nyanyi kita akan menjadi lemah terus. Sebagai penyanyi yang terlatih, saran saya, kamu harus bisa menguasai suara yang tidak bocor ini. Sehingga frekuensi suara kamu tuh lengkap ya. Ada frekuensi bawahnya, ada frekuensi atas, semua tuh bunyi dan bikin suara kamu tebel, sehingga resonansinya juga jadi bulat dan juga jadi solid ya. Nggak ada yang bocor, itu akan bikin suara kamu tuh power. Bahkan tanpa kamu harus usaha ya, karena resonansinya bagus, nggak ada yang terbuang. Lalu, kenapa kita bisa breathy sih? Ya, simple banget. Jadi pita suara kita, teman-teman, pas kita membuat suara itu nutup ya. Jadi kan dia ada kiri kanan ya. Pas kita nafas nih, dia kebuka seperti ini. Tapi pas kita bikin suara, dia nutup. Jadi udara yang kena ke antara pita suara ini bikin mereka bergetar dan bunyi. Nah, kalau dia nutup rapat seperti ini, dia kayak. Tapi kalau saya buka, nah kalau kita nutup tapi agak kebuka, jadinya kayak gitu ya, karena banyak udara yang bocor. Lalu solusinya gimana? Biasanya kita menggunakan apa yang disebut sebagai glottal attack. Jadi di sini tuh ada namanya epiglottis. Dia tuh kayak buka tutup yang mencegah makanan atau minuman tuh masuk ke saluran pernafasan. Nah, dia tuh ketika kita dia tuh kayak memaksa ada compression di sana. Sehingga pita suara kita juga pas kita dengan epiglottis yang menutup buka tutup tadi, bikin pita suara kita juga menjadi rapat. Jadi kita kayak memaksa pita suara kita biar rapat dengan epiglottal attack tadi. Nah, jadi bedain ya. Attack yang ya, itu attack namanya soft. Tapi kalau hard attack itu menggunakan epiglottal attack ya, seperti ini. Oke, sekarang kamu yang merasa suaranya bocor kayak gini, coba latihan kayak tadi dengan huruf A ya. Oke. Jadi jangan sampai dengar ya bedanya bunyinya ya. Kalau kalian kayak tadi tuh bocor, itu
bikin suara kalian lemah. Tapi kalau kalian attack tight gitu, oke, nah itu dilatih. Kemudian dilatih juga bisa menggunakan nada ya. Oke, terus dilatih sampai kamu bisa dapetin suara yang nggak bocor. Nah, kemudian pastiin resonansinya ya. Resonansinya tuh bulat dan tidak cempreng atau tidak flat. Kalau flat kayak gini, oke. Kalau bulat kayak Nah, saya pengen kalian yang bulat ini. Jangan ya, nanti berhasil bebas dari yang bocor malah ke yang cempreng. Jadi jangan ya dilatih tapi dengan resonansi yang bulat. Simple aja untuk latihan, kalian mikir mulut kalian tuh bentuknya O. Apapun itu A, I, U, E, O, tetap mikirnya O. Jadi O. Saya mikir kayak A tapi nggak A, tapi O. Gunanya biar rongga mulut kita tuh berbentuk O dan membuat resonansinya lebih baik. Dicoba ya. Elemen yang nomor 3, guys. Nah, ini juga penting untuk dipikirkan ya. Sebetulnya kan power tuh berasal dari pernafasan, dan pernafasan adalah dari diafragma. Nah, otot diafragma kita itu besar ya, dan juga power dari nafas kita itu besar. Coba kalian begini. Ya kan? Itu adalah power yang cukup besar. Oke, rasain diafragmanya gitu ya. Tapi pita suara kita itu tipis ya, dan juga bisa cedera. Jadi kalau kita menempatkan power tidak pada tempat yang benar, maka pita suara kita gampang cedera. Cedera itu maksudnya apa? Kayak suaranya habis, suaranya serak, itu adalah bentuk cedera vokal, guys. Jadi itu pentingnya kita meletakkan beban suara kita. Ketika kita nyanyi dengan power ya, kita udah berhasil, mentalnya udah lebih pede, kemudian teknik vokalnya udah lebih resonansi. Pas kita power, jangan taruh beban di leher. Misalnya, kamu nyanyi lagu yang nadanya tinggi dan belting dan power. Kalau kamu kerasa suara kamu ini ya, ini tanda bahwa kamu menempatkan suara terlalu banyak di leher. Saat kamu power, teriak dan nada tinggi, terus kamu batuk, ya, gatel mau batuk, itu jelas pertanda kamu leher banget. Dan kemudian ketika leher kamu tuh menegang banget, itu tandanya kamu terlalu banyak beban di sana. Menurut saya, seharusnya beban tuh justru di depan wajah, guys. Ya, karena itu letak resonansi kita, bukan di leher. Ada latihan simpel yang biasanya saya lakukan ya, untuk bisa membuat kita tuh menempatkan suara di depan wajah. Yaitu, pertama kita bandingkan dulu ngeliat ke langit-langit ya. Terus kita bilang, A, 1, 2, 3, 1, 2, A, I, U, E. Oke, saat kita ngelakuin itu ya, kita berasa suara itu di leher ya. Coba teman-teman lakuin sekarang dan rasain di leher ya. Visualisasiin dan rasain suara gitarnya itu banyak di leher ya, makanya suara kayak gini. Udah ngerasain? Sekarang bandingin kalau kita ngelihat ke lantai. Nggak usah gini banget, tapi ke lantai ya, agak miring, mungkin 45 derajat gini. Terus kita ngomong, kita rasain A, I, U, E, O, 1, 2, 3. Beda kan? Sekarang suaranya bukan lagi di leher, melainkan di depan wajah. Kalau belum bisa ngebedain, coba visualisasiin ya. Dibantu dengan visualisasi suara kita di depan wajah. Oke, itu basicnya ya. Jadi suara tempatnya di depan wajah, di belakang hidung. Jangan di leher ya. Kemudian, ketika kalian harus nyanyi nada tinggi dan belting dengan power, ini nonton video saya yang sebelumnya ya, yang tekniknya Afgan, yaitu menggunakan latihan dengan huruf NG. Jadi taruh suara di hidung tuh. Kalau kalian latihannya bener, akan berasa bahwa beban suara itu di belakang hidung. Kalau 3 elemen tadi sudah kalian lakukan, mental sudah pede, oke? Resonansi sudah bagus dan tidak bocor lagi, dan yang ketiga, bebannya tidak lagi di leher. Saya jamin, suara kamu tidak akan lagi bermasalah dengan lemah, tipis, atau breathy ya. 3 hal tadi walaupun penting banget, tapi tentu hanyalah basic, masih banyak yang bisa teman-teman lakukan untuk melatih suara kamu agar terus berkembang. Karena power adalah satu elemen aja ya. Bahkan sebetulnya bukan power yang terpenting, tapi dinamika ya kalau menurut saya ya. Yaitu kapan kita power, kapan kita lembut. Kalau kamu tertarik untuk les vokal di tempat saya aja, Indrais Vokal Studio. Kalau kamu lokasinya jauh, nggak masalah karena bisa online ya. Langsung hubungi nomor telepon di bawah ini.
Atau kalau belum siap les vokal, beli aja vokal course saya di musikacademy.com. Link akan saya taruh di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye guys.